Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Biologi, Kelompok 1, Semester 1. Sewaktu membaca Al-Quran, kalian pernah terpikir nggak sih bagaimana cara Al-Quran ini bisa diturunkan sehingga menjadi Al-Quran yang masih kita baca sampai saat ini? Kalau begitu, mari kita cari tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmawati, NIM 231060400003. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Nuzulul Quran atau cara bagaimana Al-Quran diturunkan. Nah, mungkin tidak asing lagi dengan sebutan kata Nuzulul Quran. Apa sih Nuzulul Quran itu? Nuzulul Quran terdiri dari dua kata, yaitu kata nuzul dan Al-Quran. Kata nuzul secara harfiah berarti menurunkan sesuatu dari yang tinggi ke yang rendah. Peristiwa bersejarah Nuzulul Quran adalah wahyu, diturunkannya Al-Quran secara utuh dari Lahul Mahfuz ke langit ketujuh ke Baitul Izzah, yaitu di langit dunia, di mana diturunkannya Al-Quran dari Allah melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad di muka bumi. Muhammad Abdul Azim Al-Zarqani menjelaskan kata nuzul Quran secara lisan, yaitu i'lam. Penafsiran kata nuzul dengan i'lam sudah diketahui dan dipahami, yaitu dengan maksud bahwa dengan adanya Al-Quran di Lahul Mahfuz, Baitul Izzah, dan di hati Nabi Muhammad SAW, berarti Al-Quran telah diilamkan oleh Allah pada masing-masing tempat tersebut sebagai petunjuk bagi manusia untuk mempercayai kebenaran. Peristiwa Nuzulul Quran terjadi pada malam Jumat 17 Ramadan di Gua Hira pada tahun ke-41 kelahiran Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Al-Baqarah ayat ke-185 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas-penjelas mengenai petunjuk itu di dalam dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya akan diterangkan tentang tahapan-tahapan penurunan Al-Quran. Al-Quran pertama kali diturunkan pada malam Lailatul Qadar, di mana malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Hal ini menunjukkan betapa mulianya Al-Quran, Nabi Muhammad beserta umatnya. Adapun Al-Quran sendiri, ia diturunkan dalam 3 tahapan, di mana tahapan-tahapan ini tidak pernah terjadi pada kitab samawi sebelumnya. Tahapan yang pertama adalah Al-Quran diturunkan ke Lauhul Mahfuz, yaitu suatu tempat yang di dalamnya tersimpan kode yang qadar Allah. Tidak ada manusia yang mengetahui proses penurunan Al-Quran dari Allah ke Lauhul Mahfuz, namun manusia wajib mempercayainya. Penurunan Al-Quran ke Lauhul Mahfuz ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Buruj ayat 21-22 yang artinya, tetapi yakni didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuz. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, Al-Quran pertama kali diturunkan ke Lauhul Mahfuz, yaitu suatu tempat yang di dalamnya tersimpan kode yang qadar Allah. Tahapan yang kedua adalah Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit yang pertama, di mana
di mana Al-Quran diturunkan di langit yang pertama, para ulama berbeda pendapat. Namun, dalam perbedaan pendapat ini dapat disimpulkan dan para ulama banyak yang menyetujuinya bahwa Al-Quran diturunkan di langit pertama, tepatnya pada Baitul Izzah. Baitul Izzah sendiri adalah langit yang paling bawah atau disebut juga langit dunia. Kemudian, kapan Al-Quran diturunkan ke Baitul Izzah? Di sini para ulama berbeda pendapat tentang kapan penurunan Al-Quran di langit pertama. Namun, perbedaan pendapat tersebut dapat disimpulkan Al-Quran diturunkan sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Jadi penurunan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu pada malam Lailatul Qadar secara serentak, tidak secara bertahap-tahap. Tahapan yang ketiga adalah Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Penurunan ketiga ini adalah tahapan yang terakhir, tahap terakhir di mana Al-Quran setelah melewati tahap yang pertama sampai ke Lauhul Mahfuz, kemudian ke Baitul Izzah, barulah tahapan ketiga ini Al-Quran disampaikan kepada Nabi Muhammad. Penyampaian Al-Quran sendiri kepada Nabi Muhammad tidak secara langsung, namun melalui perantara malaikat Jibril, dan waktunya pun tidak serentak seperti halnya penurunan Al-Quran ke Lauhul Mahfuz dan ke Baitul Izzah. Namun penurunan kepada Nabi Muhammad ini dilakukan secara berangsur-angsur, yaitu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Apa hikmahnya? Hikmah dari penurunan Al-Quran yang secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad ini memiliki beberapa hikmah. Yang pertama adalah menguatkan hati Nabi Muhammad. Hikmah yang pertama ini sebagai penguat hati Nabi Muhammad dalam menerima dan menyampaikan kalam Allah kepada manusia. Yang kedua adalah mukjizat Nabi. Mukjizat bagi Nabi Muhammad untuk menjawab dan mematahkan tantangan dari orang-orang kafir. Jadi, salah satu hikmah di penurunan Al-Quran ini adalah sebagai mukjizat untuk mematahkan tantangan dan dari orang-orang kafir dan sebagai pembelaan pada agama Islam juga. Yang ketiga adalah memudahkan Nabi untuk menghafal Al-Quran. Al-Quran diturunkan secara berangsur sesuai dengan keadaan yang terjadi, sesuai dengan problem, sesuai dengan asbabun nuzulnya ya. Hal ini memiliki hikmah untuk memudahkan hafalan Nabi Muhammad. Jadi ketika Al-Wahyu diturunkan, Nabi Muhammad menghafal dan disampaikan kepada sahabat. Hal ini untuk memudahkan Nabi Muhammad dan sahabat untuk menghafal Al-Quran secara sedikit-sedikit, tidak secara serentak. Yang keempat adalah meninggalkan tradisi jahiliyah. Masyarakat Arab telah melakukan tradisi jahiliyah itu sejak zaman nenek moyangnya. Jadi untuk membantu mereka, memudahkan mereka untuk meninggalkan tradisi-tradisi jahiliyah secara bertahap-tahap tersebut, maka dari itu Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Al-Quran menurunkan hukum-hukum, keharaman, dan hukum-hukum yang tidak boleh dilakukan oleh umat Islam. Jadi secara tidak langsung ini memudahkan masyarakat Arab untuk meninggalkan tradisi jahiliyah secara bertahap-tahap. Yang kelima adalah menjawab problematika. Pada zaman dahulu banyak sekali problematika dan permasalahan-permasalahan yang belum diketahui jawabannya, dan para sahabat banyak yang bertanya kepada Nabi. Maka dari itu Al-Quran turun untuk menjawab problematika tersebut yang jawabannya belum diketahui oleh Nabi. Yang terakhir adalah proses dakwah.
pengaruh pada proses dakwah Islam dan pembentukan umat. Hikmah penurunan Al-Quran yang terakhir ini sangat membantu Nabi dalam proses berdakwah dan membentuk umat Islam secara bertahap-tahap. Hikmah penurunan Al-Quran ini dapat disimpulkan bahwasanya ada beberapa alasan mengapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dan tidak secara serentak. Seperti yang telah disampaikan tadi, yang pertama adalah menguatkan hati Nabi Muhammad sebagai mukjizat, yang ketiga memudahkan menghafal, yang keempat meninggalkan tradisi jahiliyah, yang kelima menjawab problematika, dan yang keenam adalah proses dakwah dan pembentukan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Najwa Mahfaza dengan NIM 23106040002. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Makna dan pentingnya malam nuzul Quran. Peringatan nuzul Quran menjadi tradisi yang dilakukan oleh para umat Islam seluruh dunia. Namun, sejarah peringatan ini tidaklah jelas dan terdapat berbagai pendapat mengenai asal-usulnya. Ada yang berpendapat bahwa peringatan nuzul Quran pertama kali dilakukan para sahabat Nabi, sedangkan ada juga yang mengatakan bahwa tradisi ini baru muncul pada abad ke-19. Dr. Abdul Hakim Quick mengemukakan dalam bukunya yang berjudul The Historical Significance of Ramadan bahwa peringatan nuzul Quran pertama kali dilaksanakan oleh seorang ulama di India bernama Maulana Abdullah Ansori pada abad ke-19. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa kitab suci ini diturunkan sebagai petunjuk agar umat manusia tidak terjerumus ke dalam kegelapan. Banyak makna dan pentingnya peringatan malam nuzul Quran. Kitab ini mengajarkan bahwa pembacanya untuk tumbuh menjadi lebih baik, belajar lebih banyak, dan mengetahui hal yang belum pernah mereka ketahui. Peringatan malam nuzul Quran biasanya dilakukan oleh umat Islam dengan berbagai kegiatan, seperti membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, dan kegiatan kemanusiaan yang menyambut datangnya malam nuzul Quran. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Satrio Dwi Ramadan dengan NIM 23160404004. Izin melanjutkan pembahasan teman saya dengan sebuah kesimpulan mengenai nuzul Quran ini, bahwa nuzul Quran adalah sebuah dasar keyakinan terhadap kebenaran turunnya kitab suci Al-Quran. Dapat diartikan sebagai penyampaian wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dari alam gaib ke alam nyata dengan perantara malaikat Jibril. Nuzulul Quran ini turun pada 17 Ramadan yang kita kenal dengan sebutan malam Lailatul Qadar. Namun Al-Quran ini tidak langsung turun begitu saja kepada Nabi Muhammad SAW, melainkan melewati beberapa banyak tahap dan diturunkan secara berangsur-angsur. Dimulai dari tahap pertama diturunkan ke Lauhul Mahfuz, yaitu tempatnya penetapan kode dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tahap kedua diturunkan lagi ke langit pertama, yaitu Baitul Izzah. Setelah itu tahap ketiga diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Jadi penurunan wahyu ini tidak langsung begitu saja. Jadi Al-Quran itu juga tidak langsung turun secara total terbentuk kepada Nabi Muhammad, melainkan perlahan demi perlahan. Itu penurunan ini juga ada seperti dua contoh atau dua macam itu. Seperti penurunan wahyu Al-Quran dari Allah itu ada top down, yang artinya dari Allah langsung. Jadi Al-Quran itu diturunkan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Dan juga namanya bottom up. Jadi Nabi Muhammad SAW ini meminta dulu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seperti sebuah penyelesaian masalah. Nah, baru turunlah wahyu Al-Quran itu dari Allah. Jadi ada Allah langsung yang menurunkan kepada Nabi, dan ada juga Nabi dulu yang meminta kepada Allah baru diberikan wahyu Al-Quran itu. Dan itu secara berangsur-angsur sampai 23 tahun, 23 tahap
lebih detailnya itu 22 hari 22 tahun 2 bulan 22 hari. Itu penjelasan mengenai nuzulul Quran. Nuzulul Quran ini juga sering dirayakan atau diperingatkan oleh seluruh umat Islam yang ada di seluruh dunia ini dengan beberapa kegiatan. Nuzulul Quran itu menjadi sebuah hari peringatan bagi umat Islam di seluruh dunia, lebih tepatnya pada bulan Ramadan. Karena turunnya Al-Quran ini pada bulan Ramadan. Peringatan ini bermakna penting untuk dilakukan setiap tahunnya. Maknanya itu agar seluruh umat Islam selalu mengingat keagungan kitab suci Al-Quran dan mengingat bahwa Al-Quran merupakan pedoman yang sangat penting untuk umat seluruh manusia, umat Islam seluruh manusia. Penting dari kita untuk mengetahui sejarah bagaimana Al-Quran ini dapat terbentuk dan diturunkan. Banyak hal yang telah dilalui agar Al-Quran yang kita pegang saat ini, kita baca saat ini, itu melalui dari berbagai macam proses yang sangat panjang sehingga terjadi sehingga jadi kitab suci yang sempurna itu untuk kita semua. Begitu saja penjelasan mengenai nuzulul Quran, cara bagaimana Al-Quran diturunkan dari kelompok 1 Program Studi Biologi A, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Semoga video pembelajaran ini membawa manfaat dan berkah bagi kita semua. Demikian kami sampaikan, saya perwakilan dari kelompok 1 mengucapkan salam dan berterima kasih kepada semua yang telah menonton atau mempelajari hal baru pada video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.